sehingga Biasa di laut itu lah plastik Di laut, tuh udah kan. 2002. Jadi dari sisi kita langsung kecurigaan Ya, satu bir. dianalisis Iya tuh, boy. dari transaksi yang mencurigakan. Transaksi yang mencurigakan dalam PPP itu adalah transaksi pembayaran, gratifikasi itu nanti menimbulkan satu transaksi. Kemudian ada PPPU-nya. Daunnya apa diri? Kalau pejabatnya orang korupsi, tetapi bukan berarti semua pejabat negara mungkin melakukan selain korupsi. Berarti ada harta kekayaan yang diperoleh dengan tidak sah atau berasal dari hasil kejahatan yang masuk atau disampaikan di LHKPN. Jadi ini spektakulernya TPPU, yaitu dengan dugaan asal TPPU bisa menemukan kejahatan asalnya apa. Jadi ini memang sesuatu yang baru, dikatakan bahwa TPPU adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu tidak pidana transnational crimes, masuknya dari kejahatan bisa jadi kejahatan lanjutan yaitu TPPU dan bisa nanti didalami sehingga menemukan kejahatan korupsinya misalnya. Itu yang harus yang apa ya spektakuler korupsinya dulu tidak bisa jadi dari LHKPN itu mungkin dugaan TPPU nanti diketemukan kejahatan asalnya itu apa, bisa jadi itu korupsi. Berarti sudah serahkan KPK serahkan kepada penegak hukum yang lain karena memang kejahatan asalnya mau di dalam undang-undang TPPU itu. Tapi berarti ini terkait dengan TPPU, artinya biasanya kan memakai memakai atau perangkat sehingga pada akhirnya tidak terendus di LHKPN gitu. Ini kan sudah banyak praktek seperti itu Bu ya, kita lakukan. Ya, itu kan namanya juga modus orang yang sedang dicurigai harta kekayaannya ada tercemar atau masuk uang hasil kejahatan kan gitu ya. Dan tadi kan sudah klarifikasi dari Pak Pahala tadi ya, bahwa mobil itu ternyata atas nama kakaknya pejabat ini yang kemudian tadinya dibeli dari seseorang yang ada di gang. Ini kan banyak suspicious-nya gitu kan. Justru ini menunjukkan bahwa jangan modus-modusnya itu hal-hal yang sangat biasa yang terjadi dalam TPPU, sehingga TPPU yang mempunyai satu karakternya yaitu bahwa prosesnya mulai dari placement kan hanya pertama kali atau kan sudah dilayarinkan atau kan sudah integration. Nah, karena TPPU itu adalah memang satu tonggak di mana kita bisa melihat kejahatan-kejahatan yang awalnya hanya narkotika kemudian kita pakai kita mau korupsi dengan masuknya di NCC lakukan network yang di NCC masukkan sebetulnya setiap ada korupsi harus dimasukkan juga kemungkinan ada TPPU-nya, kemungkinan besar. Itu yang harus dipahamkan kepada lembaga penegak hukum untuk menangani korupsi, dan harus selalu curiga itu sudah terjadi TPPU, harus itu karena sudah masuk di NCAC dan kita sudah masuk rezim anti pencucian uang internasional. Baik, saya akan langsung ke Bang Saur kembali. Bang Saur, artinya kalau tadi Bu Yanti mengatakan ini memang ada keterkaitan yang erat gitu, hubungan yang erat antara KPK dan juga TPP. Bang Saur. Ya, saya kira apa yang diberikan atau pendapat atau analisis daripada Mbak Yanti, tidak ada lagi sesungguhnya keraguan atau kalau istilah KPK itu kemudian seakan-akan ditemukan dulu korupsinya, tetapi sudah ada sesungguhnya payung hukum untuk bagaimana menelusuri ada dugaan-dugaan kejahatan di kasus ini dengan data-data LHKPN itu. Misalnya seperti saya singgung tadi soal Rubicon, sudah pasti kemungkinan ini praktek-praktek minta maaf aja jadi. Tadi oleh yang bersangkutan klarifikasinya seperti ini, tetapi KPK akan mendalaminya. Harusnya kan seperti itu, bahwa itu dari satu pihak saja, karena memang LHKPN itu adalah kewajiban undang-undang harus mengisi, tapi ketika mengisinya
Bilanasinya itu mau dia sendiri, maka harus diklarifikasi supaya lebih setara dengan LHA. Karena LHKPN itu tidak seperti LHA. LHA-nya PPATK sudah ada analisis. Jadi harus dibangun sistem. Setelah ada masuk, sudah LHKPN masuk, bagaimana sistemnya? Segera sistemnya dikatakan terutama kalau sudah ada nama-nama yang dikirimkan oleh PPATK. Itu bagaimana PPATK membantu kita jadinya. Jadi perbaikan sistem ya Bu Yanti ya. ini berbahaya sekali ketika masyarakat lalu dan memang tugasnya seperti itu. Jadi sejak 2004 ketika ada LHKPN yang tidak sesuai atau mencurigakan itu langsung lengkap dengan adanya PPBS begitu. Jadi jangan bilang jangan PPPU sangat dekat gitu. Pendekatan pertamanya lewat PPPU kita harapkan ketemu kejahatan asalnya karena itu kebetulan yang pegang KPK mudah-mudahan itu memang dari korupsi. Kalau bukan dari korupsi serahkan kepada polisi dan sebagainya atau kejaksaan. Oke, kita akan kawal terus bersama dan ini perbaikan sistem yang kita harapkan gitu dan kita harus kawal bersama dan jangan lupa tetap bayar pajak ini yang harus ditekankan gitu ya. Kita harus kawal bersama. Bu Yanti terima kasih, Bang Anwar terima kasih, Bang Anwar terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Maaf ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Dan Oke. Nah, pemirsa banyak banget nih kalau kita ngomongin masalah batu mulia yang populer dan itu jadi biasa oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Kalau saya sih favoritnya batu rubi. Warna merahnya memang sangat mempesona sehingga mempunyai daya tarik tersendiri. Kira-kira kalau pemirsa di rumah ini favoritnya warna apa ya atau batu apa? Kali itu infografisnya selengkapnya gitu deh. Jadi temen dong. Iya. Nangis sih ya. Terkejut. Nah, pemirsa masih banyak banget informasi yang unik dan menarik lainnya akan hadir Bisa sesaat ngomong lagi. Tetaplah bersama kami di Bangga Bulan Paduan Indonesia. juga. Ini orang bisa ngomong ya. Berarti buat pada ngomong ya gue. Ini bisa ngomong. Ini masalah sok loh. Berapa tuh bisa dicoba? Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Anak guys jadi ketik marah. 35 ya. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Karena kita emang kepilih gitu. Kita sempat waktu itu saya dikirim ke Hanoi, itu dari sebetulnya itu dari KI dan kebetulan dari Departemen Perdagangan nunjuk juga gitu. Dan alhamdulillah saya berangkat ke Hanoi waktu itu dan kita juga perkenalkan produk-produk kita di sana. Terus baru sekitar Mei tahun 2022 saya dikirim ke Uzbekistan. Itu kita 4 orang lah dari Indonesia dan di sana kita alhamdulillah juga saya kebetulan produk saya itu di-shoot sama TV sana. Tidak sulit bagi Renty untuk mengembangkan bisnisnya. Keberaniannya dalam berusaha mengantarkan ia pada sederet penghargaan. Keberhasilannya menjadi bukti dari apa yang ia yakini bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Pemirsa, aksesoris seperti biasa tentu bisa menambah cantik penampilan kita. Tapi jangan sampai salah ya dalam madu padankan agar perhiasan kita pakai bisa maksimal fungsinya. Biar nggak salah gaya, pakai tips berikut ini. Ini mana? Yakul 25. Ya. Ini kita sekalian kan lihat auto kita harus jaga. Iya kan, bukan orang. Misal tuh. Pemirsa, beragam informasi Ya, menarik lainnya KB masih ya. akan dihadirkan usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, Bangga Buatan Indonesia segera kembali.
Anda pecinta olahraga?